Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Selain tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-asbab al-jalibah lirizq, sebab-sebab yang bisa membuka pintu rezeki, sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan di sini, jemaah sekalian, rezeki itu adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bahkan sebelum kita tercipta di muka bumi ini. Maka dari itu rezeki adalah sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada takarannya masing-masing. Si fulan rezekinya sekian. Si fulan rezekinya sekian. Ya, masing-masing sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya ya kalian dikumpulkan penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari itu berupa air mani. Ini proses penciptaan manusia 40 hari pertama air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari setelahnya maka berubah menjadi apa? Gumpalan darah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 hari setelahnya kemudian berubah menjadi apa? Gumpalan daging. Tsumma yursalu ilaihi al-malak, ini saksi pembahasan kita. Kemudian setelah itu diutuslah malaikat untuk mendatangi bayi tersebut. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, bikat birizqihi, rezeki yang dicatat. Si fulan akan mendapatkan rezeki sekian. Wa ajalihi, ajalnya, umurnya akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amalannya ya akan dicatat. Wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia menjadi orang yang bahagia ya atau dia menjadi orang yang syaqi itu apa? Sedih atau sengsara. Ini 4 perkara sudah Allah Subhanahu wa taala catat sebelum kita tercipta di muka bumi ini. Rezeki kita, ajal kita atau umur kita, amal kita, ya. Kemudian yang keempat, apakah kita beruntung menjadi penghuni surga atau kita sudah tercatat sebagai penghuni atau penghuni neraka. Jadi di antara 4 perkara ini rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tulis. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaannya sekarang, rezeki sudah Allah tulis, rezeki sudah Allah takar sebelum kita tercipta di muka bumi ini. Jika seandainya ada orang yang mengatakan kepada antum, lalu kalau begitu Ustaz saya tidak mau kerja, rezeki sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya jemaah sekalian? Masalahnya kita tidak tahu, ya, takaran rezeki kita itu berapa? Iya atau tidak? Ada orang di sini tahu Allah menuliskan rezeki untuk saya sekian.
Ada yang tahu? Tidak. Selagi kita tidak tahu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis, maka sebagai seorang yang beriman, maka senantiasa berusaha untuk mendapatkan apa? Rezeki. Ya, karena itu apa? Tidak boleh seorang seperti di zaman sahabat. Ya, di zaman sahabat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah ya tempat seseorang sudah ditentukan di surga atau di neraka? Lalu kalau begitu saya akan tawakal saja, tidak mau beramal sama sekali." Rasulullah justru mengatakan, "Ya malu, beramallah." Kenapa? Karena kita semua tidak tahu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kita. Sebagaimana kita juga tidak tahu rezeki yang Allah takar untuk kita itu berapa. Maka dari itu seorang harus tetap ikhtiar, berusaha untuk apa? Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, rezeki ya tidak mungkin tertukar karena sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan seseorang dalam hadis yang sahih, seseorang tidak mungkin meninggal dunia sampai rezekinya seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, seseorang tidak mungkin meninggal dunia sampai Allah memberikan ya akhir atau seluruh rezeki yang sudah ditakdirkan untuk orang tersebut. Jadi misalkan ya Allah masih ingin memberikan kepada kita rezeki, maka tidak mungkin kita meninggal dunia sampai seluruh kenikmatan sudah Allah berikan kepada kita di tulisan Lauhul Mahfuz, baru setelah itu kita meninggal dunia. Karena itu dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi bersabda, "Inna ahadakum lam yamuta hatta yustawfiya rizqahu." Seseorang tidak mungkin meninggal dunia sampai rezekinya diberikan semuanya. Jadi kalau masih ada rezeki yang akan Allah berikan, tidak mungkin kita meninggal dunia. Ya, karena itu akan bertentangan dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ya. Karena itu wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Ketika Allah mengatakan bahwasanya seorang tidak mungkin meninggal dunia sampai rezekinya diberikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan wa ajmilu fit talab. Perbaikilah kalian cara ketika mendapatkan rezeki, bekerjanya kalian, ikhtiarnya kalian perbaiki. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun rezeki itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sebagai manusia kita harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar, ada usaha. Ada usaha. Kemudian yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu digarisbawahi poin selanjutnya. Rezeki itu bermacam-macam. Rezeki itu bermacam-macam. Maka kalau sekarang kita sedang membahas rezeki yang kita maksud itu bermacam-macam. Rezeki bukan hanya sekedar uang, bukan. Rezeki bukan hanya sekedar mobil yang mewah, rumah yang mewah, tidak. Rezeki yang akan kita bahas di sini rezeki secara umum. Diberikan anak saleh, diberikan keturunan, rezeki atau tidak? Kemudian Allah berikan kepada kita ketenangan jiwa, itu rezeki atau tidak? Rezeki. Rasa aman dalam diri kita hidup setiap hari aman. Aman dari penjahat, aman dari segala hal yang buruk. Itu rezeki atau tidak? Itu rezeki. Kenapa saya sebutkan poin ini? Karena sebagian orang kalau tidak memahami rezeki, bahwasanya rezeki itu bermacam-macam, dia akan menjadi orang yang hasad. Kenapa? Karena pandangan dia rezeki hanya uang. Ketika dia tidak diberikan uang sama Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluh. Kemudian terkadang dia hasad sama saudaranya. Seandainya kalau dia memandang bahwasanya rezeki itu banyak, meskipun kita tidak punya uang misalkan, alhamdulillah kita masih punya rumah. Meskipun kita tidak punya uang hari ini, alhamdulillah badan saya dalam keadaan sehat. Si fulan punya uang banyak, tapi diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, penting kita memandang rezeki itu luas. Sehingga kita bisa menjadi
orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan orang tidak bersyukur kepada Allah karena dia hanya memandang rezeki hanya harta saja. Gitu kan? Sehingga kalau disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung putus asa, kemudian mengatakan Allah tidak adil. Bahkan terkadang dia hasad dengan saudaranya. Ini kenapa? Ini karena salah pandangnya. Dia salah memandang rezeki. Yang mana sejatinya rezeki jangkauannya luas, tidak hanya harta saja. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada inti poin. Saya sebutkan di dalam flyer kajian kita ada 10, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan 10-10-nya seluruhnya. Tapi jika tidak, maka kita akan ambil yang paling penting. Sebab yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Sebab yang pertama ini berkaitan tentang duniawi. Berkaitan tentang apa? Duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mungkin merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Berarti sebab yang pertama ini usaha ini kaitannya sama dunia atau akhirat? Dunia. Ini yang pertama. Yang paling pertama, kalau kita ingin mendapat rezeki, yang pertama kali dilakukan apa? Usaha. Yang paling pertama dilakukan adalah apa? Usaha. Makanya para ulama mengatakan sebab yang pertama ini sebab yang kaitannya sama duniawi, perkara dunia. Itu kita harus apa? Harus usaha. Adapun 9 yang setelahnya itu kaitannya sama apa? Ukhrawi. Kaitannya sama apa? Sama akhirat. Ini kita akan sebutkan satu persatu. Dipahami di sini. Berarti yang pertama, agar antum mendapatkan rezeki, cara yang pertama kaitannya sama dunia. Tidak lain adalah seseorang harus bergerak, berusaha untuk mendapatkan apa? Uang. Maka termasuk tercela orang yang dia hanya berdoa kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan action, tidak mengambil sebab. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau istri yang salehah, akan tapi dia tidak melakukan nazar. Atau nazar? Dia tidak pernah berani untuk bertanya sama temannya, akhi punya enggak? Kenalan fulana yang sudah haji dan semisal. Dia berdoa tiap malam meminta istri, akan tapi apa? Dia cuma duduk di rumah. Ini tercela dalam apa? Dalam syariat. Dia berdoa sepanjang malam meminta rezeki, akan tapi tidak ada usaha di situ. Ya Allah, berikan kepada saya rezeki, setelah itu tidur. Bangun lagi berdoa kepada Allah, tidur lagi misalkan. Ini tercela. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Ini yang pertama harus dipahami dulu Seorang harus melakukan aksi sebab yang bisa menyebabkan dia mendapatkan rezeki. Nah, Allah mengatakan Allah tidak mungkin merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah nasibnya sendiri. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan menyebutkan sebab-sebab yang kaitannya sama akhirat. Sebab yang kaitannya sama akhirat. Sebab yang pertama tidak lain adalah al-istighfar. Ketika jemaah sekalian, jangan meremehkan zikir yang satu ini, istighfar. Tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita sangat perlu dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para ulama mengatakan orang yang tidak pernah istighfar, meminta ampun kepada Allah, dia orang yang sombong. Dia orang yang yang sombong. Kenapa? Karena tabiatnya manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia sering melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang sering bertaubat. Ini kiat yang pertama jemaah sekalian, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar di antara manfaat yang pertama tadi sudah kita sebutkan, menghapuskan dosa. Ini yang pertama. Nah, semua kita adalah orang-orang pendosa tentunya. Maka kita butuh dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat yang kedua,
orang yang sering istighfar akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh. Dalam surat apa? Nuh ayat 10 sampai 12. Perhatikan ayatnya. Allah menceritakan ya Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah dengan kaumnya ataupun mendakwahi kaumnya, maka Allah abadikan perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu, maka Nabi Nuh mengatakan, aku mengatakan, maksudnya Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghafara. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ayat setelahnya Allah mengatakan yursilis sama. Kalau kalian sudah meminta ampunan kepada Allah ya dengan tulus, kalian sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan untuk kalian air hujan. Allah akan menurunkan hujan. Hujan rezeki atau tidak? Rezeki. Dan kata para ulama, ya, yursilis sama. Ketika Allah mengatakan yursilis sama, Allah menurunkan hujan. Ya. Allah menyebutkan ayat tersebut setelah ya Nabi Nuh memerintahkan istighfar untuk kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Istighfar bisa membuka pintu rezeki. Tidak hanya itu, Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrar. Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang melimpah. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak untuk kalian amwal. Amwal itu artinya harta. Wa banin, bahkan anak. Maksudnya apa? Kalian kalau sering istighfar, kami akan lancarkan rezeki kalian. Ya, harta kalian akan mudah untuk didapatkan. Wabanin, kalau kalian ya memiliki istri, maka istri kalian akan mudah memiliki apa? Keturunan. Makanya jemaah sekalian, saya nasihatkan kepada teman-teman yang qadarullah belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa coba dengan cara ini. Istighfar sebanyak-banyaknya, ikhlas, ya, luruskan niat, ya, benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keturunan. Istighfar. Allah mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, jika kalian memperbanyak istighfar, aku akan perbanyak untuk kalian rezeki kalian. Aku akan perbanyak untuk kalian anak-anak kalian. Aku akan suburkan istri kalian. Allah yang mengatakan sendiri, sedangkan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita sudah melakukan usaha, kita sudah berdoa, beristighfar, Allah masih belum kasih kita keturunan, lalu bagaimana jemaah sekalian? Bisa jadi ya Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Allah tahu sesuatu yang lebih baik untuk kita. Bisa jadi jika seandainya kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak dari keturunan kita menjadi anak durhaka, siapa yang tahu? Justru malah menyakiti orang tuanya atau tidak? Ketika Allah ingin kita tidak tersakiti oleh anak durhaka, kemudian sengaja Allah Subhanahu wa taala ya belum memberikan kepada antum anak, kan gitu. Maka dari itu seorang itu harus husnudzan sama Allah. Ya, kenapa? Karena setiap perbuatan yang Allah itu ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui hikmahnya, terkadang kita tidak mengetahui apa hikmahnya. Karena itu jamaah sekalian, saya nasihatkan ini. Ya, jika seandainya sebagian di antara kita belum diberikan keturunan, coba ya perbanyak berpikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan cara tersebut Allah memudahkan kita, ya, kemudian antum ya, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ya istighfar ya ketiga. Suatu ketika diriwayatkan ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Jadi kan jamaah sekalian, Hasan Al-Basri ya adalah ulama yang sangat terkenal ya, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan zuhudnya. Bukan orang yang tergila-gila dengan dunia. Suatu ketika jemaah sekalian ya, ada seseorang yang datang menemui Hasan Al-Basri. Yashku ilaihi al-jadab. Dia mengeluh kepada Hasan Al-Basri dikarenakan di kampungnya kekeringan. Jadab itu apa? Kekeringan.
Hasan al-Basri, kampung kita ini tidak pernah hujan, kekeringan dan semisalnya. Fa'ajabahu qailan, maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Ya, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'ahu rajulun akhar, kemudian orang yang lain kemudian datang kepada Hasan al-Basri minta fatwa. Dan dia mengeluh, orang yang kedua ini al-haja wal faqr, dia miskin, nyari uang susah, ya, nyari nafkah susah dan semisalnya. Hasan al-Basri, saya susah sekali dari rezeki ini, tolong kasih amalan untuk saya. Hasan al-Basri mengatakan apa? Istaghfirillah, perbanyak meminta apa? Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, tsumma ja'ahu tsalits yashku, orang yang ketiga beda lagi, datang kepada Hasan al-Basri, ma inni aula, aku tidak punya anak. Hasan al-Basri, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan, sampai sekarang belum dikasih sama Allah. Tolong kasih kepada saya amalan yang bisa saya amalkan. Faqala istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Ya. Tiga permasalahan yang berbeda, akan tapi semuanya mengerucut kepada satu inti, yaitu rezeki, ya atau tidak? Yang pertama rezeki, ya, air, ya, minta agar diturunkan hujan di kampung ini. Yang kedua minta rezeki apa? Harta, karena dia menjadi orang miskin. Yang ketiga minta rezeki apa? Rezeki apa tadi? Anak. Semuanya harta. Nah, karena itu Hasan al-Basri menjawab, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian, ya, terkadang seorang itu lalai dengan obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang sering memberikan kepada kita solusi atas permasalahan kita. Sayang terkadang kita tidak mau baca, tidak mau buka Al-Qur'an. Padahal kalau kita mau buka Al-Qur'an, di dalamnya semuanya adalah solusi permasalahan kehidupan. Di antaranya ini, di antara solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan, ya, kemiskinan kita misalkan atau kefakiran kita, tidak lain adalah dengan cara apa? Istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kiat yang kedua, para ulama mengatakan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu definisinya takwa? Apa itu takwa? Setiap Jumat khatib mengatakan, ya, ittaqillaha aitsu ma kunta, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma huwa taqwa? Apa definisi takwa? Definisi takwa sangat banyak, ya, berselisih pendapat para ulama, akan tapi saya sebutkan satu saja, yang mana para ulama mengatakan ini di antara definisi yang paling bagus. Definisi yang paling bagus. Definisi yang didefinisikan oleh seorang ulama namanya Talq bin Habib. Kalau tidak salah, Talq bin Habib ini ulama yang hidup di era tabi'ut tabi'in, istilah tabi'in dan istilah tabi'in. Talq bin Habib pernah mendefinisikan takwa, sehingga para ulama mengatakan ini definisi yang terbaik. Apa definisinya? Ya, apa definisinya? Kalau dia mengatakan hiya at-ta'mala bi ta'atillah. Kalian beramal, ya, melakukan ketakwaan kepada Allah. Atau bisa ditulis, ya, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, didasari dengan ilmu. Ini yang penting. Terkadang ada orang yang bertakwa tanpa ilmu. Jika contoh misalkan, Ustaz, ya, saya ingin melakukan sholat Isya 8 rakaat, Ustaz. Loh, kenapa akhi? Karena antum mau melakukan sholat Isya 8 rakaat. Karena sholat semakin panjang semakin baik. Ini namanya bertakwa tanpa ilmu. Maka dari itu ada suatu syair mengatakan, ya, orang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu lebih mudah disesatkan oleh syaitan, ya, daripada orang yang dia berilmu, ya, meskipun ibadahnya sedikit. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, ya, syaitan lebih senang dengan 1000 ahli ibadah, akan tapi
tidak memiliki ilmu, ya, itu lebih disenangi oleh syaitan daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu meskipun amalannya sedikit, akan tapi sesuai jalurnya, gitu kan? Ada tuntunannya sehingga meskipun sedikit diterima. Ya. Maka orang yang dia beribadah tanpa ilmu, kalau kok dia melakukan 1000 rakaat, tidak mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadahnya tidak didasari dengan apa? Dengan ilmu. Maka dari itu definisi takwa itu apa? Ya, engkau melakukan ketakwaan kepada Allah dengan dasar ilmu. Nur di sini cahaya. Para ulama mengatakan maksudnya ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, engkau menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, juga dengan dasar apa? Ilmu. Itu namanya apa? Takwa. Itu namanya apa? Takwa. Perhatikan jamaah sekalian. Bedakan, saya kasih contoh. Ada orang yang dia meninggalkan, ya, minum khamr. Perhatikan di sini. Ya, ada 2 orang, satu namanya Muhammad, satu namanya Ahmad. Saya contohkan ini misalkan khamr, namanya ini khamr, bukan khamr beneran ya, nanti saya nggak boleh minum ini. Baik. Yang namanya Ahmad, dia tidak mau minum khamr, dia tinggalkan khamr. Ketika kita tanya alasannya, kenapa kamu tidak minum khamr wahai Ahmad? Saya tidak suka rasanya Ustaz, mau muntah saya kalau minum. Berarti dia meninggalkan khamr dikarenakan apa? Tidak suka rasanya. Ada satu orang lagi namanya Muhammad. Muhammad, kamu meninggalkan khamr, apa sebabnya kamu meninggalkan khamr? Muhammad mengatakan, Ustaz, saya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adab kepada saya. Pertanyaan, siapa yang mendapat pahala? Ahmad atau Muhammad? Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah didasari dengan apa? Ilmu. Sedangkan Ahmad, dia hanya meninggalkan khamr dikarenakan tidak suka rasanya. Jika seandainya ada rasa baru misalkan yang membuat cocok si Ahmad, mungkin dia akan minum apa kok? Kan gitu. Berarti ketika dia meninggalkan khamr tidak tulus untuk Allah atau tidak? Tidak tulus. Bisa dipahami di sini. Makanya takwa definisinya apa? Melakukan ketakwaan didasari dengan ilmu, meninggalkan perbuatan dosa atau keburukan didasari dengan apa? Ilmu. Saya dengar ini definisi yang paling bagus kata para ulama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini namanya kata takwa. Baik, kita sekarang bahas. Poin pertama tadi, berarti takwa itu ada 2 rukunnya. Yang pertama melakukan ketakwaan, melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan baik. Ini mudah atau susah? Mudah atau susah? Melakukan ketakwaan, melakukan amal-amal baik, melakukan salat, melakukan zakat, ya, bersedekah, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa dan semisalnya. Ini susah atau mudah? Susah, ya, memang susah ya. Baik. Sekarang rukun yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Lebih susah atau lebih susah yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Sama-sama susah, ya, saya tahu sama-sama susah. Akan tapi lebih susah yang mana? Yang kedua lebih susah jamaah sekali. Mungkin kita bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu, akan tapi terkadang kita tidak bisa istiqomah untuk meninggalkan perbuatan dosa. Iya atau tidak? Terkadang seperti itu. Maka dari itu yang paling berat yang kedua, yaitu apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Luar biasa. Terlebih-lebih jika kita sendirian, itu yang paling luar biasa cobaannya. Mungkin antum tidak melakukan perbuatan dosa dalam keadaan ramai, itu wajar. Kenapa? Karena masih ada rasa malu dalam hati kita. Kalau dalam keadaan sepi, contoh seperti ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Antum posisikan diri antum di posisi Nabi Yusuf alaihissalam, berada di kamar yang kosong, diajak berzina oleh perempuan yang sangat cantik di negerinya. Itu kan? Tidak hanya cantik, perempuan yang akan memiliki apa? Nasab yang sangat luar biasa, anak raja. Tidak ada orang yang tahu. Akan berjanji tidak akan memberitahu kepada orang masalah ini. Bayangkan, atau bisa mengatakan ini Allah. Ya, ini uridu, ini atau mengatakan saya tidak mengapa kita lakukan. Ini luar biasa, mengerikan sekali ya. Oleh karena itu apa?
meninggalkan perbuatan dosa itu sangat susah, terlebih dikala sendirian. Ya, terlebih dikala sendirian. Maka dari itu jamaah sekalian ya, di antara ya, penyebab yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, perhatikan di sini, sudah saya bahas di kajian yang sebelumnya. Tidak lain sebabnya dikarenakan apa jamaah sekalian? Dikarenakan dia sering melakukan dosa yang tersembunyi di hati. Dosa yang tersembunyi bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga yang dilihat oleh manusia secara umum itu adalah amalan baik, akan tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan keburukan, ya, sehingga di akhir hayatnya kata Nabi Muhammad SAW dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia masuk dalam neraka jahanam. Ini dia. Ya, contohnya misalkan ada seorang yang bersedekah. Antum kalau lihat orang yang bersedekah secara zahir, ya, nampaknya orang baik atau tidak? Orang baik. Akan tapi kalau dia niatkan ketika bersedekah agar orang-orang itu hormat kepada dia, ini luar biasa, ini perbuatan dosa atau tidak ini? Perbuatan dosa. Dia bersedekah agar dihormati orang. Dia bersedekah agar dia dikatakan bahwasanya dia orang yang dermawan. Makanya orang yang pertama kali diseret masuk neraka jahanam orang yang bersedekah, akan tapi dia tidak ikhlas. Ya, akan tapi niatnya agar orang mengatakan si fulan dermawan. Pak Haji orang yang sangat amat dermawan. Ini yang menyebabkan su'ul khatimah, kemudian di akhir hayatnya ya dia melakukan perbuatan dosa, kemudian meninggal dunia dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ini jamaah sekalian poin yang ingin saya sampaikan ya. Rukun yang kedua dari takwa itu yang paling berat, yaitu meninggalkan apa? Perbuatan dosa. Maka dari itu kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syahid ya, ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan perbuatan dosa itu lebih berat daripada melakukan ketakwaan. Disebutkan oleh Abdullah bin Mu'tas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Khallid dzunubal saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Itulah takwa yang sejati. Apa kata Ibnu Mu'tas? Ibnu Mu'tas mengatakan, tinggalkanlah dosa-dosa kecil dan juga tinggalkanlah dosa-dosa besar. Dzaka tuqa. Itu adalah takwa yang sejati. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdar ma yara. Beliau permisalkan orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Antum kalau berjalan di atas tanah yang banyak durinya, antum akan hati-hati atau tidak? Hati-hati. Itulah ketakwaan. Dan duri yang dimaksud ini maksudnya dosa kecil. Dosa kecil terkadang tidak terlihat, ya atau tidak? Maka antum harus hati-hati. Itulah takwa, seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. La tahqiranna saghiratan, perhatikan, jangan engkau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, ketahuilah gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Ini luar biasa perkataannya. Ya. Kalau antum ingin mendapatkan predikat orang yang bertakwa sejati, maka tinggalkanlah dosa kecil dan juga dosa besar. Itu takwa yang sejati. Itu takwa apa yang sejati. Akan tapi berat ya, tapi berat. Kemudian yang masukkan rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua tadi kita katakan takwa. Mana dalilnya Ustaz? Kalau bertakwa itu bisa melancarkan rezeki. Antum bisa lihat di Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Ini jelas ayatnya. Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Setiap permasalahan pasti Allah akan turunkan solusinya. Tapi syaratnya satu, kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian tidak hanya itu, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tiba-tiba. Tiba-tiba ada orang ketok pintu kita kemudian memberikan apa? Inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan sendiri dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian,
sebagaimana takwa adalah sebab yang bisa membuka pintu rezeki, maka kebalikannya berarti apa? Kebalikan takwa berarti apa? Maksiat. Takwa kebalikannya tidak bertakwa. Berarti tidak bertakwa maksiat atau tidak? Maksiat. Sebagaimana takwa membuka pintu rezeki, maksiat bisa menutup pintu rezeki. Bahaya sama sekalian ya. Ada perkataan sangat bagus dari Ibnu Qayyim, perhatikan, disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau kitab yang sering kita dengar dengan judul yang lain, Ada wa Dawa. Ya, Ada wa Dawa. Ibnu Qayyim mengatakan, kama anna taqwa ya mujlibatun lirizqi fatarqut taqwa mujlibatun lil faqri. Perkataannya sangat indah. Ibnu Qayyim mengatakan, sebagaimana takwa bisa membuka pintu rezeki, maka meninggalkan ketakwaan bisa membuka pintu kefakiran. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Sebagaimana takwa bisa membuka pintu rezeki, maka meninggalkan ketakwaan atau tidak bertakwa itu bisa membuka pintu kefakiran. Maka dari itu ya, terkadang seseorang yang dia susah rezekinya, pertama kali yang harus dia lakukan jangan ngeluh-ngeluh terlebih dahulu. Akan tapi yang pertama kali yang harusnya dia lakukan itu apa? Introspeksi introspeksi. Seketika aku merenung, ya Allah, kenapa saya susah rezekinya ya Allah? Antum merenung, sepekan sebelumnya antum pernah nggak melakukan perbuatan dosa? Oh iya. Ya, di hari Sabtu jam sekian, ya, di kala sendirian saya melakukan perbuatan apa dosa. Mungkin ini penyebab di hari ini saya agak susah mendapatkan apa rezeki. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Terkadang zaman sekarang jamaah sekalian ya, hanya sesekali diberikan ujian sama Allah, ya, disusahkan rezekinya, langsung meluhnya luar biasa di sosmed. Semua orang apa tahu. Ini susah sekali cari uang. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama kali yang dilakukan oleh ulama salaf, mereka jika seandainya kesusahan rezeki, maka yang pertama kali dilakukan mereka introspeksi diri. Ya, apakah sepekan sebelumnya saya melakukan perbuatan dosa? Jika seandainya tidak ada, mereka introspeksi diri. Sebulan sebelumnya mereka memikir, ada nggak sebulan sebelumnya saya melakukan perbuatan dosa? Oh, tidak ada. Kalau masih tidak ada, mereka akan introspeksi diri apa? Setahun sebelumnya. Ini luar biasa para ulama salaf seperti itu. Kenapa? Karena mereka meyakini ya, susahnya rezeki, susahnya mencari apa nafkah dan semisalnya itu tidak lain dikarenakan penyebabnya apa? Kita tidak bertakwa atau apa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena itu yang dikatakan oleh ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112. Ini bahkan Allah yang katakan sendiri, kalau kalian bermaksiat, maka Allah akan tutup pintu rezeki. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi antumillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Perhatikan. Allah membuat suatu perumpamaan, suatu negeri, kan suatu negeri berarti kampung ya, kampung, negeri, kota, di mana kan seperti itu. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri yang dahulu negeri tersebut aman. Aman ini rezeki atau tidak? Rezeki. Antum jangan remehkan rezeki aman ini. Betapa banyak orang yang mengharapkan keamanan. Ya, seperti orang-orang apa yang negaranya masih ada apa konflik, itu mereka orang yang sangat mengharapkan perdamaian, tanda kutip keamanan. Ya atau tidak? Antum sekarang diberikan keamanan, terkadang kita lupa untuk bersyukur atas nikmat apa? Aman. Ada Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diberikan 3 nikmat ini, maka Anda seperti raja. Nikmat yang pertama apa? Man asbaha minkum mu'afan fi badani. Nikmat sehat. Jika seandainya kalian di pagi hari sehat. Nikmat yang kedua apa jemaah sekalian? Aminan fi sirbi. Kalian merasa aman di rumah kalian, di tempat kalian. Antum aman atau tidak aman? Alhamdulillah, antum jalan dari rumah ke masjid tidak ada begal. Sebagian tempat ada.
demi Allah saya tidak berbohong, saya punya teman. Ya, saya punya teman. Orang luar Jawa, orang apa luar, saya tidak sebutkan tempatnya. Intinya di kampung dia, jemaah sekalian, ada kajian sunnah. Akan tapi rumahnya tidak saling berdampingan, jauh. Tidak, bukan kampung yang padat penduduk. Di kampung tersebut, kalau orang-orang ingin mendatangi kajian di suatu masjid, dia harus melewati suatu tempat yang sangat gelap. Bahkan di situ sudah sering kejadian ada pembegalan. Makanya dia sering curhat sama saya, Ustaz, saya kalau mau berangkat kajian saya bawa parang di motor saya. Untuk apa? Jaga-jaga. Untuk melindungi diri, bukan untuk membunuh, bukan untuk melindungi diri saja. Kalau dia bawa parang, saya bawa parang, saya melindungi diri, gitu kan? Lindungi diri boleh atau tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, boleh, tidak mengapa. Benar seperti itu, luar biasa, gitu kan? Luar biasa. Antum luar biasa dari rumah ke masjid, antum mau berjalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil, aman atau tidak? Aman. Inilah kenikmatan yang terkadang kita lupakan. Mereka orang-orang Gaza, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita semua, ya, mereka tidak pernah aman, tidur, makan, tidak pernah nyaman. Nah, dari itu mereka berharap nikmat keamanan, gitu kan? Sedangkan kita setiap hari mendapatkan nikmatnya. Yang ketiga, jemaah sekalian, indahu quti yaumi. Jika antum memiliki bekal satu hari satu malam, maka Rasulullah di akhir hadis mengatakan faka'anna ma'izat lahu dunya, maka seakan-akan seluruh kenikmatan dunia ia telah diberikan kepada kalian. Ini tiga kenikmatan yang sejatinya nikmat yang besar, akan tapi kebanyakan orang lupa atas tiga nikmat tersebut. Kembali kepada pembahasan kita. Allah mempermisalkan dahulu ada kampung yang mana kampung tersebut aman, luar biasa, aman sentosa, gitu kan bahasanya. Kemudian Allah mengatakan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang dari seluruh arah. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasa, limpah ruah rezekinya. Ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fakafarat bi anhumillah, akan tapi penduduk kampung tersebut tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak bersyukur, tanda kutip mengkufuri nikmat Allah, itu perbuatan dosa atau tidak? Perbuatan dosa. Fa'adha wa Allahu libasal ju'. Setelah itu Allah berikan kepada mereka kelaparan. Yang tadi rezekinya limpah ruah, ketika mereka menjadi orang yang bermaksiat, tidak bersyukur, mengkufuri nikmat Allah, maka Allah jadikan kampung mereka sebagai orang-orang menjadi kelaparan semuanya penduduknya. Wal khauf, tidak hanya itu, Allah turunkan kepada mereka ketakutan. Yang tadinya tenang, makan di pagi hari sarapan tenang, makannya enak, dikarenakan mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah turunkan azab kepada mereka, penduduknya susah mencari rezeki sehingga mereka lapar. Bahkan tidak diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah ikut India, itu ada dusun, namanya dusun apa? Dusun Legetan. Dusun apa? Dusun Legetan. Ini kisahnya memang real, sudah saya lihat videonya, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut memang benar itu kejadian. Di dusun Legetan ini luar biasa jemaah sekalian, luar biasa. Disebutkan oleh orang-orang di situ, di antara tanah yang paling subur adalah dusun apa? Dusun Legetan. Luar biasa. Akan tapi kesalahan mereka, nikmat yang Allah berikan kepada mereka bukan menjadikan mereka lebih bertakwa. Justru setiap kali mereka mengadakan acara, mereka mengundang minum minuman keras. Bagian ada yang berzina. Luar biasa. Ini dilakukan setiap pekan. Allah Allah setiap pekan atau setiap bulan, intinya sering acara seperti itu. Kemudian akhirnya Allah timpakan gunung. Sudah hancur semua. Ratusan orang meninggal dunia dalam seketika. Di malam itu kemudian turun hujan yang sangat deras, kemudian gunung di sampingnya, sehingga kalau anda lihat ke sana gunungnya seperti terbelah menjadi dua, kan? Itu setengahnya timpa ke dusun Legetan tersebut. Saya kemarin sempat lihat sama Ustaz Jundi dan kawan-kawannya. Ayo kita lihat dusun Legetan yang hancur dikarenakan maksiat.
Kita ke atas sana luar biasa. Naiknya tanjakannya luar biasa seperti ini tanjakannya. Sebagian teman-teman motornya jatuh, gitu kan, nggak kuat nanjaknya. Tapi memang benar ada tandanya, ada tubuhnya, yang mana menandakan bahwa di sini pernah kejadian tragedi yang sangat luar biasa. Ini jamaah sekalian, ya. Faedahnya apa? Perhatikan di sini. Terkadang jamaah sekalian, yang menyebabkan kampung kita ya bercocok tanam susah itu dikarenakan apa? Kemaksiatan. Maka saya nasihatkan kepada orang yang memiliki pangkat di kampung misalkan, ya, orang yang didengar perkataannya, kalau bisa ya, seketika kumpulkan pemuda-pemuda, gitu kan, kasih nasihat. Ayo kita ya melakukan kebaikan dan semisalnya. Kalau bisa kita tinggalkan perbuatan buruk, kurangi minum khamr, gitu kan, kurangi berzina dan semisalnya. Kumpulkan teman-teman, gitu kan. Nasihati orang-orang yang bisa kita nasihati. Tentu ini tanggung jawab siapa? Orang yang memiliki pangkat, memiliki kekuasaan. Ini penting jamaah sekalian. Jangan biarkan penduduk kampung kita bermaksiat dan semisalnya. Padahal kita mengetahui, gitu kan, kita mengetahui tongkrongan di situ sedang minum khamr, berjudi dan semisalnya. Hati-hati. Terkadang adab Allah turun itu meratakan semuanya. Bahkan meskipun orang yang bertakwa akan terkena adab tersebut. Cuma bedanya orang yang bertakwa, meskipun dia terkena adab dikarenakan ketakwaan dia, tentu di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari suatu kebaikan. Akan tapi Allah kalau mengadab suatu kaum, Allah tidak melihat meskipun di situ ada orang yang bertakwa, rata semuanya. Dan itu ini penting ya, penting orang-orang yang berada sebagai Pak RT misalkan Pak Lurah, ini punya kekuasaan. Allah berikan kepada antum jabatan dan semisalnya, sebisa mungkin antum bisa menasihati orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang. Buktinya ini jamaah sekalian, mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah turunkan kelaparan ke desa mereka. Yang tadinya nanam sesuatu subur luar biasa, tanahnya menjadi gersang, ya susah dan semisalnya. Ya, akhirnya Allah juga cabut kenikmatan keamanan, mereka merasa tidak aman, was-was dan semisalnya, ya itu semua dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Cerita ini ataupun kisah ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Jamaah sekalian, niat yang selanjutnya. Jadi niat yang pertama apa namanya? Istighfar. Istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melambangkan rezeki. Yang kedua apa jamaah sekalian? Takwa. Takwa kepada Allah kita sudah sebutkan definisinya, ya, dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya kebalikan dari bertakwa adalah bermaksiat. Itu di antara sebab yang paling inti yang bisa menghambat rezeki kita. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan at-tawakkul. Apa tawakkul? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, definisi tawakal sebagian orang tidak paham. Karena itu perhatikan definisinya. Para ulama mengatakan tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, i'timadan kulliyan. Menyerahkan hati, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri atau menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil khair, ketika kita, ya, mencari rezeki, ketika kita sedang mencari rezeki. Jalbil khair itu ketika kita mencari kebaikan atau mencari rezeki, mencari ilmu dan semisalnya. Maka butuh yang namanya tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mencari rezeki, ya, ma'al akhdil asbab, bersamaan kita melakukan apa? Sebab. Bersamaan kita melakukan apa? Sebab. Sebab yang dimaksud apa? Usaha. Ini definisi tawakal yang benar. Tawakal tidak hanya berserah diri kepada Allah kemudian duduk di rumah meminta kepada Allah rezeki, ya. Akan tapi tawakal yang sejati, tawakal yang benar sesuai ahlu sunnah wal jamaah, maka dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, ketika dia melakukan kebaikan, mau dia mencari rezeki atau yang lainnya. Akan tapi tidak lupa dia juga melakukan apa? Sebab, atau dia melakukan apa? Usaha. Orang yang hanya melakukan usaha saja tanpa tawakal tercela atau tidak? Tercela. Orang yang hanya tawakal saja tanpa usaha tercela atau tidak? Tercela. Maka dari itu tawakal harus terpenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama menyerahkan diri kita dan hati kita kepada Allah. Syarat yang kedua kita harus melakukan apa? Usaha. Ini dia tawakal. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi keperluannya akan dicukupi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tawakalnya, Mas. Maka dari itu ketika kita melakukan pekerjaan, apapun itu pekerjaan, ya, kalau bisa, ya, hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apapun hasilnya saya terima. Justru dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada diri kita. Ini dia tawakal yang dimaksud oleh para ulama. Jangan seperti Qarun. Qarun tidak pernah tawakal kepada Allah. Dia merasa bahwasanya
harta yang dia miliki adalah apa? Dihasilkan dikarenakan kecerdasan dan usaha dia sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihi. Kami tenggelamkan Qarun bersama rumah-rumahnya, bersama seluruh hartanya. Ini dikatakan apa? Qarun hanya melakukan satu rukun saja, yaitu melakukan usaha. Akan tapi dia tidak menyerahkan dirinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tercela. Paham ya? Ini definisi dari tawakal. Allah mengatakan tadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal. Haqqa tawakkuli artinya sebaik-baik tawakal. La razaqahum, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian secara spesifik. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Taddu himasan, burung itu pergi dalam keadaan lapar atau tidak? Lapar. Wa taruhu bitanan, tetapi pulang dalam keadaan kenyang. Burung tidak pernah tercatat pada dirinya jabatan sebagai karyawan. Ya, tidak ada tercatat burung kerja di pabrik ini. Akan tapi ketika dia pulang, kenyang atau tidak? Kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Burung luar biasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau Anda melihat burung ini tawakal atau tidak tawakal? Dia melakukan sebab atau tidak? Melakukan sebab. Dia melakukan usaha dengan cara dia terbang ke suatu pohon, ke suatu rumput dan semisalnya, kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang. Itu Rasulullah katakan seperti itu. Kalau kita tawakal sama Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, yang mana burung tidak pernah memiliki pangkat karyawan dan semisalnya, akan tapi pulang masih bisa kenyang. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kiat yang selanjutnya. Yang berapa tadi jemaah? 4 atau 5? 5 ya, sama yang pertama tadi. Baik, kiat yang kelima jemaah sekalian, ini yang paling penting dan banyak orang yang melupakan. Silatul arham. Apa silatul arham? Menyambung hubungan dengan kerabat. Kalau disebutkan silatul arham, arham itu diambil dari kata rahim. Rahim itu apa? Rahim yang masih ada kaitan kerabat sama kita. Mau itu kerabat dekat atau kerabat apa aja jauh. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud arham di sini adalah kerabat kita yang menjadi mahram kita. Sebagian mengatakan enggak, meskipun bukan mahram, kerabat jauh ataupun kerabat apa dekat. Nah, intinya untuk menjadi kehati-hatian, maka tetap kita sambung seluruhnya. Mau itu kerabat jauh atau kerabat apa dekat, dan menyambung hubungan dengan kerabat kita hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya perhatikan ya. Karena itu dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari menulis bab wujubi silaturrahim. Bab wajibnya apa? Silaturrahim. Dari itu bisa kita pahami silaturahim atau silaturahmi, menyambung hubungan dengan kerabat, hukumnya wajib. Sangat tercela jamaah. Antum yang akrab luar biasa sama teman yang gak ada kaitannya sama apa? Saudara, gak ada kaitan persaudaraan di situ. Akan tapi antum sama kerabat cuek, gak pernah kunjungi sama sekali, luar biasa. Kaya sendiri, kerabat yang miskin apa di sebagian orang seperti itu, sama temannya luar biasa, ayo kita ngopi, luar biasa, nambah makanan, masya Allah, dermawannya luar biasa, sama kerabatnya sepeser pun tidak keluar. Ini salah kaprah namanya. Nah, karena itu para ulama mengatakan permisalannya ini seperti dia melakukan perkara yang wajib, dia melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang wajib. Jangan seperti itu. Bahkan terkadang sebagian orang pelit sama istri.
Kan tapi sama teman royal, terkenal, oh masya Allah, sama teman traktir sana sini, sama istri ngasih sebulan hanya 500.000. Misalkan sih. Ini berarti kan ini salah, ini namanya salah, tidak dibenarkan dalam syariat seperti ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ibda biman tahun. Kalau kalian ingin bersedekah, mulailah dengan keluarga terlebih dahulu. Gitu kan? Keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan rezeki kita, nafkah kita, ya, uang kita dan semisalnya. Maka dari itu biar yang kelima ini silaturahim. Silaturahim. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan, man sarrahu, ya. Barang siapa yang ingin yubsatalahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Au yumsahu lahu fi atharihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, athar di sini maksudnya umur. Al yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan dengan yang kerabatnya. Jelas dalilnya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali persaudaraan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada permasalahan penting dibahas oleh para ulama. Bukankah di awal kajian kita sudah kita sebutkan ada 4 perkara yang sudah dicatat sebelum kita keluar dari muka bumi ini? Yang pertama apa tadi? Yang antaranya rezeki dan juga ajal, umur. Sekarang pertanyaan, bertentangan tidak sama hadis ini? Bukankah umur sudah ditentukan? Bukankah rezeki sudah ditentukan? Lalu kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya? Bukankah umur sudah ditulis? Lalu juga seandainya takdirnya 60, apakah dikarenakan dia menyambung silaturahmi kemudian umurnya menjadi 70? Misalkan takdirnya rezekinya sekian 1 miliar misalkan, apakah dikarenakan dia sering menyambung silaturahmi kemudian rezekinya menjadi 2 miliar? Apa jawabannya? Boleh tahu? Apa jawabannya? Ketiga, ada 2 jawabannya. Penting, ada 2 jawabannya. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, itu maksudnya diberkahi. Umurnya masih tetap, saya dipahami, akan tapi apa? Diberkahi. Apa maksudnya diberkahi umurnya? Dimudahkan melakukan amal soleh. Itu jawabannya. Berarti maksud dilapangkan rezeki, berarti rezekinya diberkahi. Rezekinya masih tetap, akan tapi menjadi apa? Berkah. Ya tidak. Maka dari itu ini rahasia berkah rezeki luar biasa. Terkadang ada orang yang rezekinya cuma 1 juta sebulan, ya, akan tapi dia sudah bisa memberikan makan sehari 3 kali untuk istrinya, anaknya ada 3, bahkan anaknya sekolah. Terkadang ada nggak seperti itu? Ada. Itu namanya apa? Keberkahan rezeki. Terkadang kita yang punya uang ratusan juta misalkan, nggak berkah rezekinya. Tiba-tiba ada musibah, kita naik motor, baru turun dari delo, tiba-tiba apa? Nabrak. Ya, memperbaiki motor, keluar lagi 15 juta. Nggak berkah namanya ini. Ya. Kita punya rumah baru, ya, di suatu tempat misalkan, baru semalam, begal masuk, ambil kulkas, ambil TV dan semisalnya, dirusak, ya. Kaca dan semisalnya. Ini terkadang ada orang yang hartanya banyak tapi tidak diberkahi. Ada orang yang hartanya sedikit tapi apa? Diberkahi. Maka dari itu maksud dari hadis, orang yang menyambung silaturahmi, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, itu maksudnya diberkahi. Makanya Ibnu Hajar mengatakan itu namanya majaz. Majaz itu kata kiasan, bukan benar, bukan dipanjangkan secara hakikatnya, tapi apa? Hanya diberkahi. Hanya diberkahi. Pendapat yang kedua, ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekhul Islam mengatakan maksudnya dipanjangkan umurnya memang secara hakikatnya dipanjangkan.
Yang tadinya 60, kalau dia menyambung silaturahmi kemudian menjadi apa? 70. Yang tadinya uangnya sekian karena dia menyambung silaturahmi, kemudian Allah tambahkan rezekinya secara hakikatnya. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, wal ajalu ajalan. Ya, ajal itu ada 2. Ajal ada 2. Ajal ada 2. Ajalul mutlak, ajal yang mutlak. Wa ajalul muqayyad, ajal yang muqayyad atau terkait. Intinya di sini belum mengatakan, ya, takdir itu ada berapa? Ada 2. Ada takdir mutlak, ada takdir muqayyad. Takdir mutlak tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah. Ada takdir muqayyad. Muqayyad ini masih bisa berubah atau tidak? Masih bisa berubah. Maksudnya takdir mutlak kata para ulama, ini maksud Syekhul Islam adalah apa? Takdir Allah yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ini gak bisa berubah, gak bisa diganti gugat. Adapun takdir muqayyad, takdir yang mana? Takdir yang mana jemaah sekalian? Takdir yang ditulis sama malaikat ketika sebelum kita diturunkan apa? Ruhnya. Tadi yang kita sebutkan tadi. Allah akan memerintahkan kepada malaikat itu mencatat umurnya. Soalnya Islam mengatakan, perhatikan di sini. Wabihada, oleh karena ini maka telah jelas hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya maka dia sambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dia sambung silaturahmi. Fa innallah amara ya al-malak. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat an yaktuba lahu ajalan, agar dia mencatat ajal seseorang. Kapan ini? Sebelum lahir di muka bumi. Hadis yang kita dudukkan tadi. Waqal, kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, kasih umur sekian. In wasala rahimahu zadathu. Berarti ini, perhatikan di sini. Sahabat Islam mengatakan, ajal yang kedua ini ajal muqayyad, ini bisa berubah, yaitu ajal yang ditulis sama malaikat sebelum kita lahir di muka bumi ini. Maka kata Syekhul Islam, malaikat, ya Allah akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong tulis ajalnya si fulan sekian, misalkan 60 tahun. Akan tapi kalau seandainya dia menyambung silaturahmi, tambahkan umurnya 10 tahun. Ini ajal yang ditulis oleh apa? Malaikat. Berarti yang pertama ditulis oleh malaikat 60 tahun. Kita contohkan tadi. Akan tapi ada kaitannya. Makanya dinamakan apa tadi? Takdir muqayyad. Takdir yang ada kaitannya. Jika dia melakukan silaturahmi, umurnya menjadi berapa? 70 tahun. Bisa dipahami di sini? Ya. Berarti kalau seandainya orang ini melakukan silaturahmi yang mana takdir umurnya tadi 60 tahun, berarti berubah atau tidak? Berubah menjadi berapa? 70 tahun. Ini takdir muqayyad yang ditulis oleh malaikat. Akan tapi perubahan ini 60 menjadi 70 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Sudah tertulis. Makanya takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Bisa dipahami di sini. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, dalam kasus rezeki, maka Allah juga memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tulis rezekinya berapa? Ya, tulis rezekinya sekian misalnya. Akan tapi kalau dia sering menyambung silaturahmi, tambahkan rezekinya sekian. Ini namanya takdir apa? Muqayyad. Nanti bisa berubah atau tidak? Bisa berubah. Berarti maksud dari hadis tadi, ya, itu maksudnya apa? Yang bisa berubah adalah takdir muqayyad. Takdir apa? Takdir muqayyad yang ditulis oleh malaikat sebelum kita terlahir di muka bumi ini, ketika Allah tiupkan ruh kepada kita. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Waktu sudah terlalu panjang, sudah sebagian kantor-kantor ini. Kita tutup kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Bisa kita part yang kedua, ya, episode yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan jika seandainya Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Jika ada manfaatnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangannya, maka itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.